Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Madiun This Week hadir dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun, serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Kiki Desilia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Vaksinasi terus dilakukan di Kota Madiun. Kegiatan vaksinasi ini semakin spesial karena ditinjau langsung Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Ganip Warsito. Di lain kesempatan, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengobati kerinduan akan nasi pecel dengan bersantap siang di Pecel Buwo, Kota Madiun. Upaya membentuk kekebalan kelompok dengan vaksinasi COVID-19 terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Bahkan, vaksinasi massal kembali dilakukan Jumat 18 Juni 2021. Setidaknya, terdapat 1.500 warga yang mengikuti vaksinasi hasil kerjasama dengan TNI Polri tersebut. Kegiatan semakin spesial lantaran ditinjau langsung Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Lejen TNI Ganip Warsito, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Wali Kota Madiun Maidi menyebut kedatangan tamu penting ini tentu menambah semangat tersendiri untuk Kota Madiun. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat memberikan apresiasi terkait capaian vaksinasi di Kota Madiun yang sudah mencapai 25%. Menteri Kesehatan siap untuk memberikan suplai vaksin agar capaian lebih meningkat. Paling tidak, separuh penduduk Kota Pendekar sudah tervaksinasi, terutama mereka kategori lansia dan pralansia. Bantuan vaksinasi tersebut dirasa perlu, mengingat stok vaksin di Kota Madiun menipis, dan saat ini juga masih tersisa sekitar 1.100 vaksin. Selain itu, apresiasi juga diberikan terkait penanganan COVID-19, terutama sinergitas 3 pilar di Kota Madiun dalam penanganan COVID-19. Wali Kota berharap masyarakat terus disiplin protokol kesehatan, sebab vaksinasi tidak menutup kemungkinan untuk tetap bisa tertular. Vaksinasi hanya menjadi salah satu upaya pengendalian penularan COVID-19, namun protokol kesehatan tidak boleh ditinggalkan. Pesannya Pak Kapolri sama Pak Panglima, masifnya vaksin ini jangan sampai tidak dilakukan. Beliau mengingatkan pada saya segera ada pengereman dan segera ada penambahan bed yang ada di rumah sakit. Apapun kita rem, apapun kalau ada kejadian, tapi sudah disiapkan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pecel Madiun memang kuliner yang bikin rindu, khususnya bagi orang-orang Jawa Timur, tak terkecuali Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang menyempatkan menyantap pecel Madiun di sela kunjungan kerjanya Senin 14 Juni 2021. Mantan Wali Kota Surabaya itu sedianya berkunjung ke Kabupaten Ponorogo. Mensos Risma menyempatkan mampir ke warung pecel Buwo, Jalan Letjen S. Parman untuk mengobati rasa kangennya akan pecel. Wali Kota Madiun dan Kapolres Madiun Kota, Kapolres Madiun, hingga Dandim 0803 Madiun turut mendampingi Mensos Risma tersebut. Pecel Madiun menjadi salah satu menu wajib setiap tamu di Kota Madiun. Hal itu merupakan salah satu upaya Wali Kota Maidi untuk mempromosikan pecel Madiun. Dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Madiun juga selalu diwarnai dengan festival pecel. Hanya, kegiatan itu terpaksa ditunda pada peringatan Hari Jadi tahun ini, mengingat masih dalam suasana pandemi COVID-19. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Rangkaian peringatan Hari Jadi ke-103 Kota Madiun berlanjut. Kali ini Wali Kota dan rombongan melakukan ziarah makam di Makam Kuncen dan Taman. Kegiatan juga berlanjut dengan Festival Dalan Cilik yang ditayangkan secara virtual. Posyandu dengan adaptasi kebiasaan baru juga akan kami hadirkan untuk Anda.
Informasinya sesaat lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Berdirinya suatu daerah tak terlepas dari peran para pahlawan dan tokoh terdahulu. Tak terkecuali di Kota Madiun, Kota Pendekar juga memiliki sejumlah tokoh yang berjasa di eranya. Sebagai generasi penerus tak berlebihan kiranya untuk menghargai dan selalu mendoakan. Setidaknya, hal ini yang dilakukan Wali Kota Madiun bersama jajaran dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-103 Kota Madiun. Wali Kota Madiun berserta jajaran berziarah ke makam para tokoh terdahulu Kamis 17 Juni 2021. Setidaknya terdapat 2 makam yang diziarahi. Pertama, di makam Kuncen. Di makam tersebut terdapat situs petilasan Ki Ageng Panembahan Berubuk Ronggo Jumeno, Bupati Madiun, tahun 1568 hingga 1586. 4 tokoh besar lainnya juga bersemayam di makam Kuncen, yakni Raden Mas Bagus Petak sebagai Mangkunegoro I di Madiun, Bupati Madiun tahun 1601 hingga 615. Kedua, Pangeran Adipati Kenitren Martoloyo sebagai Mangkunegoro II, Bupati Madiun tahun 1615 hingga 1645. Ketiga, Kiai Iro Dikromo atau Pangeran Adipati Balitar sebagai Mangkunegoro III dan menjabat Bupati Madiun tahun 1645 hingga 1677. Terakhir, Pangeran Tumenggung Balitar Tumapel sebagai Mangkunegoro IV dan menjabat Bupati Madiun tahun 1677 hingga 1703. Wali kota juga berziarah ke makam Taman. Di makam ini juga bersemayam tokoh penting seperti Raden Ronggo Prawiro Dirjo I, Raden Ronggo Prawiro Dirjo II yang menjabat Bupati Madiun tahun 1784 hingga 1797. Selain itu, terdapat makam Pangeran Dipokusumo atau Bupati Madiun tahun 1810 hingga 1820. Kemudian, Ronggo Prawiro Diningrat, Bupati Madiun tahun 1822 hingga 1861. Raden Ronggo Aryo Noto Ningrat atau Kanjeng Bagus, Bupati Madiun tahun 1861 hingga 1869. Selanjutnya, Raden Mas Tumenggung Adipati Sosronegoro atau Bupati Madiun tahun 1869 hingga 1879. Dilanjutkan Raden Mas Tumenggung Sosrodiningrat, Bupati Madiun tahun 1879 hingga 1885. Selanjutnya, Raden Aryo Adipati Broto Diningrat, Bupati Madiun tahun 1885 hingga 1900. Raden Tumenggung Kusno Diningrat, Bupati Madiun tahun 1900 hingga 1929. Selanjutnya Raden Mas Adipati Kusman, Bupati Madiun tahun 1929 hingga 1937. Dan terakhir Raden Ronggo Kusnindar atau Pudak Sinumpet, Bupati Madiun tahun 1937 hingga 1953. Tapi untuk Kota Madiunnya 103 ini kita mengenang para leluhur kita. Mulai dari awal terus berkembang. Itu kita kenang semuanya dalam rangka ulang tahun. Tidak meninggalkan perjuangan leluhur kita dan tidak meninggalkan sejarah dari awal berdirinya kota kita ini. Wali Kota Madiun menambahkan, makam Kuncen dan Taman sudah banyak bersolek kini. Keduanya sudah dilengkapi dengan lapak UMKM. Kedepan, Wali Kota memang berencana menjadikan keduanya sebagai bagian dari wisata religi Kota Madiun. Ini ada wisata religius di sini. Nanti di Kuncen kita perbaiki, mulai dari menara dan sebagainya kita perbaiki. Tapi perbaikan itu tidak meninggalkan kepurbakalaannya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Parade Dalang Bocah tingkat provinsi telah selesai diselenggarakan di Kota Pendekar pada Kamis 17 Juni 2021 malam.
Namun, karena situasi pandemi, parade tersebut digelar tanpa penonton. Hanya ada dalang dan pangrawit atau penabuh musik karawitan. Wali Kota Madiun Maidi menyampaikan, meskipun penontonnya hanya lewat virtual Zoom, dirinya berharap dengan kondisi ini tentunya anak-anak lebih mencintai budaya, jangan sampai budaya ini pudar. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan, ke depan tidak hanya parade dalang bocah saja yang akan digelar di Kota Madiun, namun juga parade dalang dewasa. Hal itu ditunjukkan sebagai cara peningkatan kebudayaan di Kota Madiun. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Sinarto, mengucapkan terima kasih dan apresiasinya terhadap gelaran parade dalang bocah tingkat provinsi ini. Melalui ajang seperti ini diharapkan mampu membangun internalisasi budaya anak-anak sehingga menguatkan karakter mereka. Untuk diketahui, parade ini menampilkan 5 peserta terbaik yang sebelumnya berjumlah 17 peserta, ditambah penampilan dari 1 dalang bocah yang menang di tingkat nasional. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun berupaya untuk kembali meningkatkan minat baca anak. Salah satunya dengan menggelar lomba bertutur bagi siswa SD dan MI, baik negeri maupun swasta, Kamis 17 Juni 2021. Ahsan Srihasto selaku PLT Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun menuturkan, kegiatan ini tak sekadar lomba bertutur, tetapi juga pembinaan kepada anak-anak untuk menyiapkan generasi muda yang berkarakter. Lebih lanjut, Ahsan menjelaskan, di dalam lomba bertutur, peserta tidak hanya dituntut untuk dapat bercerita, tetapi juga wajib memahami intisari dari kisah yang disampaikan. Dengan begitu, nilai-nilai positif yang terkandung dalam bacaan tersebut diharapkan dapat diserap anak dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam lomba tersebut tampak para peserta berusaha menyampaikan cerita dengan baik. Tak hanya beragam cerita yang disampaikan, mereka juga melengkapi penampilan mereka dengan atribut yang mendukung. Ahsan mengungkapkan, peserta yang masuk ke babak final ini sebelumnya telah mengikuti seleksi panjang, mulai dari babak penyisihan yang diikuti 53 peserta, kemudian terpilih 20 peserta di babak semifinal, dan terakhir dipilih 10 peserta untuk maju ke babak final. Kalau tujuannya secara ideal itu kita yang menyiapkan generasi yang berkepribadian, karena yang kita angkat cerita-ceritanya itu adalah cerita-cerita lokal, cerita-cerita rakyat, jadi tidak bisa mengambil cerita-cerita atau legenda-legenda dari luar, tapi legenda-legenda daerah kita, sehingga kepribadian mereka akan terbentuk sebagai kepribadian Pancasila dan berkarakter. Yang penting seperti itu. Di samping itu juga melatih anak-anak untuk bisa menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya setelah dia menerima transfer knowledge melalui buku yang dibaca, kemudian bisa mentransferkan lagi kepada sekitarnya. Yang penting di situ. Jadi seperti itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dalam upaya meningkatkan dan mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Kota Madiun telah menerapkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya media sosial yang saat ini telah digunakan masyarakat untuk kepentingan bersosialisasi serta sebagai penyampai pesan baik oleh individu maupun kelompok. Sehingga keberadaannya sangat erat dengan masyarakat. Klik WA Madiun Kota hadir dalam genggaman tangan sebagai wujud keberadaan pemerintah Kota Madiun di tengah masyarakat. Klik WA Madiun Kota merupakan aplikasi berbasis mobile dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan informasi serta pengaduan kepada pemerintah Kota Madiun. Perangkat daerah yang terhubung dengan aplikasi ini adalah seluruh perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Cukup dengan mengirim pesan WA ke nomor 0811 3135 700
atau klik link https://klikwa.net/112 dari browser di laptop, PC, maupun handphone. Kemudian masyarakat akan diberikan link pilihan aduan sesuai yang dibutuhkan. Di antaranya, layanan kegawat daruratan, aduan parkir, aduan ketertiban, aduan PJU, jalan rusak, layanan Wi-Fi, e-kinerja, jaringan OPD, dan aduan pelayanan publik lainnya. Setelah menekan link, masyarakat cukup mengetik data yang diminta, kemudian dikirim kembali. Pesan aduan yang dikirimkan akan diterima oleh petugas call center Madiun Siaga 112 yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Kemudian diteruskan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti dalam waktu sesegera mungkin. Klik WA Madiun Kota hadir memberikan pelayanan secara cepat, tepat, cermat, dan profesional. Pelayanan kepada masyarakat wajib terus dilakukan, biarpun di tengah dalam masa pandemi COVID-19. Mulai dari posyandu, pelatihan komposting, hingga pelayanan administrasi kependudukan secara mobile berikut ini. Pandemi COVID-19 memang belum usai, namun kegiatan kemasyarakatan tidak bisa terus-menerus meliburkan diri. Setelah sebelumnya kegiatan posyandu balita dilakukan dengan cara door-to-door atau berkunjung dari rumah ke rumah, kini posyandu balita di beberapa wilayah di Kota Madiun sudah mulai berkegiatan kembali, namun tetap dengan menjalankan protokol kesehatan. Seperti yang dilakukan oleh posyandu Manggis Kelurahan Winongo pada Rabu 16 Juni 2021, seluruh yang terlibat di posyandu baik petugas kesehatan, kader, dan masyarakat yang datang wajib menggunakan masker. Saat datang ke posyandu, petugas memeriksa suhu terlebih dahulu. Bagi balita yang terdeteksi sakit, akan disarankan untuk tidak mengikuti posyandu terlebih dahulu. Beberapa anak balita juga terlihat menggunakan masker. Ani Mustafa selaku Ketua Posyandu Manggis menuturkan bahwa pos layanan terpadu digelar dengan tujuan sebagai pemberi layanan dalam pelaksanaan upaya kesehatan di posyandu dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Selain itu, pada posyandu yang terselenggara, terdapat pelayanan meliputi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Petugas memeriksa berat badan anak, mengukur tinggi badan, dan mengukur lingkar kepala. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan monitoring penerapan protokol kesehatan di rumah. Para orang tua diberikan edukasi tentang tata cara batuk dan bersin yang benar. Dengan begitu, akan meminimalisir terjadinya penyakit menular yang dapat menurunkan imun. Semoga dengan kembali buka pelayanan posyandu di tengah pandemi ini, kita bersama bisa mencegah dan stop penularan COVID-19, juga mencegah stunting. Semoga stunting tidak akan pernah terjadi di Kota Madiun dengan dibukanya pelayanan posyandu kembali. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan dan percepatan perekaman data biometrik KTP elektronik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispendukcapil Kota Madiun lewat mobil keliling kembali dilakukan di beberapa fasilitas umum yang ada di Kota Pendekar. Kembali difungsikannya mobil keliling dalam melayani administrasi kependudukan atau Adminduk di fasilitas umum dimulai sejak pertengahan tahun 2021, setelah sebelumnya sempat vakum akibat pandemi virus corona. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pujo Suprantio mengatakan, di tahun ini pihaknya melakukan pelayanan Adminduk di fasilitas umum karena lebih mudah mengendalikan pemohon dalam antrian sehingga tidak menyebabkan kerumunan. Tak hanya melayani permintaan pembuatan dokumen kependudukan saja, namun juga membagikan masker kepada pemohon. Hal itu dilakukan dalam rangka menyambut hari jadi yang ke-103 Kota Madiun. Sebetulnya untuk pelayanan mobil keliling itu dilaksanakan rutin kita, tiap tahun ada itu. Namun untuk tahun 2020 kebetulan ada pandemi, karena kita terjun langsung ke masyarakat, kita juga mengikuti anjuran dari pemerintah untuk tidak melaksanakan dulu pelayanan ke masyarakat. Jadi untuk tahun 2020 tidak ada.
Nah, untuk tahun 2021 kita mencoba dengan strategi melakukan pelayanan dengan mobil keliling di fasilitas umum di pemerintah Kota Madiun sambil menyambut hari jadi Kota Madiun yang ke-103. Kita melaksanakan pelayanan mobil keliling di fasilitas umum di pemerintah Kota Madiun. Di mana saja Pak itu? Untuk fasilitas umum kita sasar di lapangan Gulun, terus juga di alun-alun, juga di Pasar Srijaya. Nah, salah satunya itu yang kita nyari tempat yang ramai dan untuk pengaturannya lebih mudah. Masyarakat dapat menikmati layanan mobil keliling yang berada di lapangan Gulun, alun-alun, dan Pasar Srijaya pada hari Sabtu dan Minggu. Kembali beroperasinya layanan Adminduk melalui mobil keliling ini diharap mampu membuat cakupan penerbitan dokumen Adminduk meningkat. Pujo menjabarkan, saat ini untuk cakupan akte kelahiran telah mencapai 102% dan menduduki peringkat 10 besar penerbitan akte di Jawa Timur. Sedangkan untuk perekaman KTP sudah mencapai 103% dan menduduki peringkat ketiga se-Jawa Timur. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sebagai garda terdepan dalam menjamin Kota Madiun agar senantiasa bersih dan rapi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun membekali tenaga Projasi tentang cara pengolahan limbah. Sebanyak 150 orang tenaga kebersihan atau biasa dikenal dengan Projasi menerima pembekalan di Bumi Perkemahan Rawabening, Kamis 17 Juni 2021. Agus Siswanta selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup menuturkan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan itu adalah untuk memberikan wawasan yang lebih tentang cara pengelolaan sampah. Mereka mengikuti pelatihan pengumpulan, pemilahan, dan pemanfaatan sampah. Menurutnya, selama ini sampah hanya berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA dan membuat sampah yang ada di TPA menggunung. Maka dari itu, untuk mengantisipasinya ialah dengan melaksanakan pelatihan pengelolaan sampah tersebut. Mereka diberi pembekalan seputar teknik pengelolaan sampah yang benar, teknologi daur ulang, dan pemanfaatan sampah hingga praktik composting. Dengan dilaksanakannya pelatihan tersebut, harapannya sampah yang ada di TPA dapat berkurang volumenya, sehingga umur TPA bisa panjang dan sampah bisa lebih dapat dimanfaatkan. Jadi tujuannya kan selama ini sampah-sampah itu langsung dibuang ke TPA gitu. Dengan melihat kondisi TPA yang semakin cepat pertumbuhannya dan tempatnya terbatas, kami sudah harus berpikir bagaimana supaya sampah yang ke TPA itu menjadi berkurang. Dengan teman-teman di lapangan tahu bagaimana memilah sampah, sampah yang bisa diproses dan sampah yang bisa didaur ulang, maka harapannya nanti jumlah sampah yang masuk ke TPA itu menjadi berkurang, sehingga umur TPA bisa lebih panjang lagi, gitu Mbak. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Jalannya pemerintahan wajib sesuai aturan. Karenanya, aturan yang sudah tidak relevan juga harus disesuaikan. Rapat paripurna terkait perubahan 3 rancangan peraturan daerah atau Raperda mengemuka pada Kamis 17 Juni 2021, yakni perubahan atas peraturan daerah atau Perda Kota Madiun nomor 17 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2019 hingga 2024.
perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 8 tahun 2019 tentang perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Taman Sari dan Perda pengelolaan barang milik daerah. Wali Kota Madiun Medi menyebutkan ketiga raperda perlu adanya penyesuaian lantaran sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Perda PDAM Tirta Taman Sari yang perlu adanya penyesuaian aturan main, termasuk penggunaan dana di dalamnya. Wali Kota Madiun Medi mengatakan hal serupa juga perlu dilakukan untuk Perda barang milik daerah. Menurutnya, terdapat sejumlah perubahan nomenklatur aset, efisiensi aset, dan lain sebagainya. Salah satunya, aset X SMP Negeri 12 yang akan menjadi kantong parkir nanti. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Medi kembali laksanakan giat sholat Isya berjamaah di Masjid Al-Kamal Jalan Mangku Prajan Kelurahan Demangan, Rabu 17 Juni 2021. Dalam kesempatan tersebut, orang nomor 1 di Kota Madiun tersebut sengaja menjadikan ajang tatap muka dengan warga untuk memberikan himbauan dan arahan. Hal itu dirasa penting mengingat tren kasus COVID-19 cenderung naik belakangan ini. Bukan hanya di Kota Madiun, tetapi juga di daerah lain dan bahkan secara nasional. Peningkatan itu disinyalir lantaran liburan Lebaran yang lalu. Selain itu, kurangnya kedisiplinan protokol kesehatan juga menjadi masalah tersendiri. Wali Kota berharap masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan terkait COVID-19. Asupan makanan bergizi juga penting untuk meningkatkan imunitas. Wali Kota tidak pernah lupa membagikan susu kepada warga di sela kegiatan. Selain itu, mantan Sekda Kota Madiun tersebut juga menyerahkan bantuan kepada takmir masjid dan kepada anak yatim yang tinggal di wilayah Kelurahan Demangan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB jenjang SD dan SMP negeri tahun ajaran 2021-2022 melalui pendaftaran online tahap 1 mulai dibuka, yakni untuk jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, jalur prestasi hasil lomba akademik non-akademik, dan jalur prestasi nilai rapor. Pendaftaran PPDB online tahap 1 dibuka mulai 15 sampai 17 Juni 2021. Meski dilakukan secara online dan dapat diakses di mana saja, namun pihak sekolah tetap membuka pelayanan pendaftaran. Hal ini dilakukan untuk memberikan fasilitas kepada calon peserta didik yang kesulitan mendaftar sendiri atau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait PPDB tahun ini. Salah satunya seperti di SMP Negeri 4 Kota Madiun, Selasa 15 Juni 2021, hingga pukul 10 pagi, setidaknya ada 8 calon peserta didik baru yang melakukan pendaftaran di sekolah ditemani orang tua atau wali murid. Hal ini seperti diungkapkan oleh Bambang Sarwono, salah satu orang tua calon peserta didik baru. Panitia PPDB SMP Negeri 4 Kota Madiun Samuel Luki Santoso mengatakan bahwa layanan pendaftaran di sekolah dibuka pada jam kerja. Hingga pukul 10 pagi, sudah ada 85 calon peserta didik yang terdaftar di SMP Negeri 4 Kota Madiun. Rinciannya, 24 siswa melalui jalur afirmasi, 20 siswa melalui jalur prestasi non-akademik, 40 siswa melalui jalur prestasi nilai rapor, dan 1 siswa dari jalur perpindahan tugas orang tua. Sementara itu, Kepala Bidang Kurikulum, Pembinaan Bahasa dan Sastra Dinas Pendidikan Kota Madiun, Slamet Haryadi menghimbau kepada calon peserta didik baru maupun orang tua siswa untuk memantau PPDB melalui laman resmi yang disediakan Dinas Pendidikan, yaitu di website ppdb.madiunkota.go.id sebelum menentukan pilihan. 1. PPDB pada jalur nilai rapot, nilai prestasi lomba, dan jalur afirmasi ini sedang berjalan untuk 3 hari ke depan ya. Berdasarkan pantauan secara online yang kami lihat di online, ini animo masyarakat untuk mendaftar cukup tinggi pada jalur tahap 1 ini karena mereka punya kesempatan di jalur nilai.
Lebih lanjut, Haryadi menjelaskan bahwa PPDB online tahap 1 untuk jenjang SD menyediakan kuota 15% pada jalur afirmasi dan 5% untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Sedangkan pilihan pada jalur penerimaan PPDB online tahap 1 jenjang SMP lebih banyak, yaitu jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali 5%, prestasi akademik 5%, prestasi non-akademik dalam zona 7%, prestasi non-akademik luar zona 3%, dan prestasi nilai rapor 15%. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kegiatan senam bagi warga lanjut usia atau lansia kembali dilaksanakan oleh pemerintah Kota Madiun Jumat 18 Juni 2021. Berlangsung di Taman Agrowisata Ngrawabening, kegiatan tersebut diikuti oleh peserta secara terbatas. Dalam sambutannya, Wali Kota Madiun Maidi mengajak seluruh peserta senam lansia untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Menurut Wali Kota, virus corona masih menjadi momok bagi masyarakat, sehingga wajib untuk diwaspadai, apalagi saat ini ada varian virus baru yang gejalanya lebih berat, seperti perut sakit hingga aliran darah terganggu. Dengan meningkatkan kewaspadaan, Wali Kota berharap tidak ada warga Kota Madiun yang tertular virus jenis baru tersebut, terutama bagi para lansia. Untuk itu, upaya pencegahan terus dilakukan, salah satunya dengan mempercepat vaksinasi kepada lansia. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Kiki Desilia bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.